Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah nomor ke-9 ayat 122. Dari dua makna ini kita rumuskan judulnya, kini dibutuhkan sosok ulama yang faqih haqqal faqih. Ulama yang betul-betul ulama, yang paham persoalan umat, itu umat yahdharun, umat yang takut kepada azab Allah. Di sini takut kepada Allah menurut teksnya itu imtisal awamir wajtinamun, umat yang bisa mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita lihat realitas masyarakat saat ini, memang ada yang sudah bisa melaksanakan perintah Allah, tetapi sayang dia tidak takut kepada azab Allah. Tetapi karena memang perintah Allah tidak dilaksanakan secara utuh, sehingga pelaksanaan yang tidak utuh itu hakikatnya tidak takut azab Allah. Itu talazum namanya. Setiap orang yang bisa melaksanakan perintah Allah yang sebetulnya hak wa tuqati, itu otomatis dia akan takut azab Allah. Itu disebut yahdharun. Tetapi karena umat dan masyarakat saat ini melaksanakan perintah Allahnya tidak utuh, tidak kafah, tidak totalitas, sehingga tidak sedikit larangan-larangan Allah dia terjang, dia lakukan. Inilah persoalan sekarang ini. Nah, sehingga kalau melihat konteks dari ayat ini, dibutuhkan ulama yang haqqal faqih, al-faqih haqqal faqih. Itu dimulai dari kalimat liyatafaqahu fiddin. Di dalam tafsir Jalalain, yatafaqahu fiddin ay maqithun. Nah, beda dengan faqaha yufaqihu, tafqih. Kalau ini tafaqaha yatafaqahu tafaquhan, itu ada t mutawa, t saurah. T mutawa artinya pelaksanakan belajarnya itu betul-betul sesuai perintah Allah. Apa itu sesuai perintah Allah? Itu ada dua. Satu, mereka melaksanakan ihdar. Ihdar itu artinya memberi peringatan dengan tegas. Dalam bahasa Arab ihdar itu, itu maknanya sangat dalam. Beda dengan utruk, ihdar. Awas kamu ya. Nah, itu bahasa ihdar. Hati-hati kamu. Nah, jadi tegas gitu. Melarangnya kepada umat itu tegas gitu. Tidak karena sesuatu. Melarangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira tadi dari judul sekarang kita dibutuhkan ulama yang al-faqih haqqal faqih. Saya akan mengutip dulu sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Qurni di dalam kitab Hizbut Tahrir fi Amal Islami halaman 36, atau di dalam Sunan Ad-Dairimi juz pertama. Ini ada sebuah hadis yang pernah Rasulullah sampaikan kepada sahabat tentang ulama al-faqih haqqal faqih. Ala ukhbirukum bil faqih haqqal faqih. Inginkah aku berikan kepada kalian tentang ulama yang sebenarnya ulama, al-faqih haqqal faqih? Tentu sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Sangat kami menginginkan itu. Apa dimaksud dari ulama al-faqih haqqal faqih? Maka Rasul sampaikan ada 4. Yang pertama, ulama faqih haqqal faqih la yaqnitun nasa min rahmatillah. Ulama yang tidak pernah umatnya merasa pesimis,
Umatnya tidak pernah apatis, apalagi fatalistis, tetapi umatnya selalu semangat dan ada rasa harap yang kuat di dalam hatinya untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat kemenangan. Di satu saat dia meskipun perih, terzolimi dengan sezolim-zolimnya, tersingkirkan dengan jauh, termarginalkan dengan sistem yang utuh dan kuat, tetapi ulama itu selalu memperingatkan, tetap di depan ada kemenangan. Setelah kita kalah ada menang, setelah kita sulit akan ada kemudahan. Ulama inilah yang mungkin diharapkan oleh kita sekarang. Ulama yang selalu memberi harapan masa depan dalam perjuangan. Ini pernah juga disabdakan oleh Muhammad SAW, begitu sulit, sebab waktu peceklik dan harus perang, maka Rasul tetap sampaikan, di depan ada kemenangan. Di dalam hadis ini adalah bidhil suyuf, dinullah itu naungan Allah, ada bidhil suyuf, kemenangan setelah kita angkat senjata. Jadi sebetulnya tentang mengangkat senjata itu ada perintah dari Rasul melalui Allah ketika dihadapkan dengan yang sangat sulit, tahapan melawan musuh. Ya, jadi saya kira ini contoh tadi bahwa kenapa kita harus mencari dan perlu ulama al-faqih akal faqih, karena yang pertama definisinya adalah dia selalu memberi semangat kepada umat, meskipun kelihatannya masih capek tapi tidak boleh berhenti. Meskipun kelihatan sudah letih, dia memberikan harap yang kuat. Itu tadi pertama, la yaqnutun nasa min rahmatillah. Jangan merasa putus asa kamu dari rahmat Allah. Sebab di Quran dijelaskan oleh Allah, la tai'asu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'isu min rahmatillah illa qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa kecuali orang kafir. Muslim tidak boleh. Tetap masih harus ada harap, tapi tentu disertai dengan khauf. Harap itu adalah bagian dari satu perintah dari Allah kepada Rasul. Takut juga, khauf itu juga satu perintah dari Rasul. Ya, makanya ada seimbang, ada balance, ada keseimbangan atau wazun antara khauf dan takut. Di Quran dijelaskan, tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, lambung mereka bangkit di tengah malam berdoa kepada Allah, yad'una rabbahum, berdoa meminta kepada Allah khaufan wa tama'a. Ada memang rasa takut karena situasi begitu genting, tetapi ada rasa harap karena pertolongan Allah sangat dekat. Saya kira ini kaitan tadi dengan yang pertama, ulama, muallim, ustaz, kiai dan seluruh pemimpin umat harus tetap memberi rasa optimis kepada masyarakat. Jangan pesimis meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama al-faqih akal faqih, yaitu ulama la ya'manu lahum min adzabillah. Ulama yang tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Awas, hati-hati kamu, salah sedikit yang azab oleh Allah. Di depan kamu ada azab. Ulama ini yang mungkin diharapkan sama kita, yang selalu memberi kepada umat bahwa sedikit pun pelaksanaan dosa dan maksiat, azabnya cukup keras. Sejumlah orang mukmin, innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minat, orang yang selalu memfitnah kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, yang memfitnah umat Islam baik laki atau perempuan, itu disebutkan summa ya tubuh, kemudian dia taubat, walau adzabu jahannam, dia adalah bagiannya jahannam, walau adzabul harik, dan siksa yang sangat panas. Ini satu bagian dari tadi orang yang suka memfitnah. Siapa sekarang yang berani ngomong? Buzzer-buzzer yang selalu memfitnah, berbuat dusta, berbuat bohong, menyepelekan ulama, menyepelekan ustaz, dan bahkan menyepelekan Islam dan umatnya. Ini orang yang tidak benar, berbohong dari hal-hal yang benar. Orang sudah jelas melakukan amar ma'ruf nahi munkar, difitnah. Orang yang sudah jelas jejak langkahnya melaksanakan suatu kebaikan untuk umat, difitnah. Ulama-ulama berjuang difitnah. Ini sekarang zaman fitnah. Inilah yang kedua, ulama hakul faqih itu artinya dia harus memberi peringatan kepada mereka.
bahwa siapa saja yang memfitnah, yang berbuat dusta, maka azab di depan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ulama haqqul faqih yang tidak rela, lam yurahishum lahum min ma'asi, tidak pernah memberi kesempatan kepada umatnya untuk melakukan maksiat. Umatnya selalu dijaga untuk selalu berbuat taat, tidak boleh melaksanakan maksiat. Sebab dua hal yang tojaiyah, kontradiktif. Apabila melaksanakan maksiat berarti hilang taat, dan kalau sudah penuh melaksanakan taat maka hilang maksiat. Dan yang keempat, walam yaqutum minal Qur'an rogbatan anhum ila ghairi. Ulama, guru, mualif, ustadz, pemimpin yang selalu berdasarkan hidupnya menurut Al-Quran, tidak pernah meninggalkan teks Al-Quran, tentu disertai dengan hadis, disertai dengan pendapat para ulama. Ulama haqqul faqih artinya tidak pernah meninggalkan Al-Quran, selalu bijakannya adalah Quran, dan tidak berbicara kecuali teks-teksnya jelas, dan tidak dimanipulasi, karena Quran itu adalah firman Allah, bukan sabda Nabi. Sebab di saat ini ada orang yang mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Ini adalah penghinaan terhadap Rasulullah, penghinaan terhadap Al-Quran. Sebab kalamullah itu dari Allah. Tidak bisa Rasulullah itu bersabda di dalam Quran. Kita tahu bahwa wahyu itu Al-Quran dari Allah. Kemudian yang disabdakan Nabi itu hadis. Kalau isinya dari Allah, redaksinya dari Muhammad, hadis kursi. Tapi sekarang ada yang bernama ulama, bahkan dibangga-banggakan punya pesan yang besar. Siapa yang bisa memberi peringatan kepada mereka yang sudah menyelewengkan bahwa Rasulullah SAW intervensi Al-Quran, dan Al-Quran tidak pernah diintervensi oleh siapapun. Allah malah pernah menantang, kalau kamu mampu membuat tandingan, kalau silahkan. Kalau kamu ragu tentang ma'anzalna Al-Quran, fa'tu bisuratin, silahkan bawa satu ayat dari yang sama Al-Quran, bahkan satu surat Al-Quran, bahkan pun jangan satu surat, jangan pun satu kalimat, tidak bisa. Dulu pernah ada Musailamah Kadzdzab yang berbuat dusta dan tidak senang kepada Al-Quran, dia membuat tandingan kepada Al-Quran. Surat Ad-Duha, wal 'adiyati dhabha, fal 'adiyati, dan seterusnya. Dia membuat tandingan, ad-difda'u bintu difda'in, natimatu nati 'alaki bil ma'i wa kalpistin, la maniyah saribat wa la tamiyah. Ini saya kira penyelewengan. Ketika menjelaskan surat wal 'adiyat tentang pasukan kuda yang dahsyat, tetapi dia bilang ad-difda'u bintu difda'in. Kodok itu dua anak. Ad-difda'u bintu difda'in. Kodok itu anak dari dua kodok, ibu dan bapaknya. Anak kodok itu namanya cebong. Cebong itu anak kodok, nyawa semua, tahu semua. Yang namanya kodok itu anak dua kodok, yang nama buyur atau cebong anak dari dua kodok. Tapi kenapa oleh Musa Al-Adab digaingkan tandingan Al-Quran? Ini adalah suatu perbuatan yang dahsyat, penistaan yang luar dahsyat, penistaan yang sangat. Itu dulu ya, Bani ad-difda'u bintu difda'in. Anak kodok atau cebong atau buyur bahasa Sundanya itu anak kodok dari ibunya bapaknya. Tekudu dia Bani Al-Quran, tahu semua bahwa buyur itu, cebong itu anak kodok. Kenapa dia bilang bahwa ini merupakan wahyu dari Allah, padahal Musa Al-Kadam pendusta, dia itu bukan wahyu dari Allah, tapi dia buat sendiri. Ini contoh saja. Kemudian apa yang dimaksud haqqul faqih? Kalau kita merumus kepada ayat Al-Quran tadi tentang tafaquh fiddin. Apa tafaquh fiddin? Memperdalam agama. Tafaquh itu tafaquh, ya tafaquhan, beda dengan faqih. Kalau fuqaha itu faqaha yufaqihu. Makanya kalau di dalam hadis Nabi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia ngerti agama. Ngerti. Kalau tafakuh itu memperdalam agama supaya dia bisa ihdan, memperagama supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Jadi ada orang yang ngerti, kemudian dia pakai itu untuk dia sendiri, itu baik. Tapi sekarang dicari orang yang terbaik. Khairun nas ambaulin nas. Orang yang terbaik itu selalu memberi manfaat untuk orang lain, yaitu belajar agama lalu sampaikan kepada orang lain.
Ini juga yang harus kita pahami tentang 5 prinsip belajar agama itu. 5 dasar belajar. Kalau tidak mau 5, maka kita tidak disebut belajar agama menurut Syekh Junurji. Apa itu yang 5? Pertama, mencari ilmu itu tujuannya ridha Allah. Ridha Allah itu soal Al-Baqarah 27. Wa minan nasi ibtigha mardatillah. Mencari ilmu atau belajar tujuannya pertama untuk mencari ridha Allah. Dan kedua, mencari ilmu itu untuk ihya'uddin, untuk menghidupkan agama, supaya agama ini hidup dari Sabang sampai Merauke, dari Masjid ke Maghrib. Semua umat harus beragama. Baru nanti ditekankan inna dina indal Islam. Yang benar agama hanya Islam. Pertama harus beragama. Kenapa? Orang yang tidak beragama beda dengan orang beragama. Orang beragama beda dengan orang beragama Islam. Dan keyakinan kita tidak lagi ada agama yang benar kecuali Islam. Itu keyakinan. Kalau mereka mengklaim agamanya benar, silahkan saja. Kita tidak melarang, dan itu toleransi karena keyakinan mereka, dan itu dijamin undang-undang. Orang yang meyakinkan keyakinannya dan mengamalkan keyakinannya tidak dilarang oleh agama. Itu lakum dinukum waliyadin. Di undang-undang juga dijamin. Silahkan saja. Tetapi kita sebagai muslim juga jangan diganggu. Kita punya keyakinan agama yang benar, agama yang hak adalah Islam. Itu keyakinan. Kita tidak boleh ganggu. Sebab kita juga tidak boleh mengganggu mereka. Silakan saja, memang itu agama mereka. Itu lakum dinukum waliyadin. Makanya toleransi itu dasarnya harus hikmah, harus bijak, dan harus akal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, toleransinya tidak sehat. Makanya al ulama al faqih hakal faqih itu hakikatnya ulama yang cerdas, ulama yang mampu mengantisipasi situasi keadaan masyarakat. Tidak, sebab memang tujuan tadi yang ketiga, belajar ngaji adalah untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri, supaya kita tidak bodoh. Kalau bodoh dengan yang bisa, tidak apa. Meskipun memang kalau bodoh dia tidak tahu lalu sholat, memang diampuni. Kalau tidak ada yang ngajar atau tidak ada kemampuan dia untuk bisa belajar terus menerus tapi bodoh, itu diampuni oleh Allah. Tetapi kalau bodohnya ada ulama, ada ustaz, ada muallim, ada guru, tidak diampuni oleh Allah. Atau dia ada kemampuan matematika bisa, fisika bisa, biologi bisa, tapi kenapa baca Quran tidak bisa? Maka itulah bodoh yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, belajar agama itu tadi yahdharun, untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Tidak hanya kita supaya hilang kebodohan, orang lain juga supaya hilang kebodohannya. Makanya rumus yang diperjuangkan para ulama-ulama harakah, ulama penggerak atau aktivis, itu ada satu, berantas kemiskinan. 2, berantas kemusyrikan. 3, berantas kebodohan. 4, berantas keterbelakangan. Dan yang kelima, berantas kezaliman. Dan ini sekira 5 bagian inilah yang diperjuangkan oleh aktivis sejak dulu, zaman Rasulullah juga begitu. Jadi kita bukan hanya memberantas kezaliman, tetapi juga berantas kefakiran, kemiskinan, berantas juga kebodohan, berantas juga keterbelakangan. Jangan di belakang, kita harus maju terdepan, dan umat Islam harus selalu berada di garis terdepan. Ini adalah al-faqih hakal faqih. Tentu yang kelima, belajar ngaji itu adalah ibqaul Islam. Untuk Islam itu tetap di muka bumi, eksistensi Islam tidak diragukan, sebab semua orang butuh selamat. Tetapi maaf, selamat menurut Islam berbeda dengan selamat menurut mereka. Sama dengan surga menurut Islam, beda surga menurut mereka. Takwa menurut Islam beda dengan takwa menurut mereka. Jadi kita punya definisi tersendiri, punya makna tersendiri. Apalagi kalau sudah mengartikan satu kalimat di dalam Islam, rujukannya yaitu 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah. Tidak boleh kita mengenai satu kalimat pun. So ini adalah dasar hukum kita, dirumuskan para ulama 4, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Baik, sekali lagi tadi bahwa ulama hakul faqih, ulama yang yahdharun, la'alahum yahdharun, dia selalu memberi peringatan, ihdzar. Ya, ihdzar. Apa dimulai dengan apa itu ihdzar? Yaitu dengan indzar.
Tidak mungkin mereka itu takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah yang hak tuqati yang sebenarnya dan meninggalkan segala larang Allah secara seutuhnya. Tidak mungkin kalau tidak ada inzar. Apa itu inzar? Peringatan tegas dari ulama. Kalau peringatan tegas dari ulama, Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat Imam Dailimi. Qala al-hawariyun Isa alaihi salam. Kaum Hawariyin pernah bertanya kepada Nabi Isa, "Manujalis ya Ruhallah?" Siapa orang yang harus kami dekati? Siapa orang yang harus kami jadikan teman? Siapa orang yang kami harus jadikan guru? Siapa orang yang harus kami jadikan mitra? Dan siapa orang yang kami harus jadikan pemimpin? Ini sama. Pernah ditanyakan kaum Hawariyin. Manujalis, siapa orang yang harus kami angkat pemimpin? Siapa orang yang harus kami jadikan guru? Siapa orang yang jadikan kami mitra? Maka Nabi Isa AS menjawab ada 3. 1, orang yang harus kamu dekati dan jadikan kamu teman, apalagi pemimpin. Apa itu? Mayudzakirukum ru'yatuh. Orang yang pola pikirnya, akal pemikirannya selalu membangkitkan kamu zikir kepada Allah. Ini yang disebut ulul albab. Dan ini yang bisa menjadikan bangsa sejak dulu. Ketika orang hanya menggunakan logika, menggunakan pikiran dan akal, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita ingat masa abad ke-11 Masehi, itu masa pencerahan ketika Imam Ghazali menjawab persoalan dunia. Ketika sudah porak-porandan dunia karena semua berdasar logika, berdasarkan akal. Tapi ternyata logika akal itu akhirnya membuahkan sebuah pemikiran yang juga mendorong hatinya jadi bersih, berzikir kepada Allah. Makanya di Quran alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati. Kalau melihat ayat ini sebutnya zikir kepada Allah siang dan malam, baik berdiri atau duduk, tetapi berfikir. Kenapa? Memang ayat menunjukkan bahwa yang pertama yang diperintah oleh Al-Baqarah itu bukan berfikir, tapi berzikir. Tetapi ada saja orang yang tidak zikir dulu tapi dia berfikir. Dia akalnya cerdas, dia pemikiran cerdas, dia cemerlang. Dan dari dulu sampai sekarang orang yang punya akal cerdas itu bisa menjawab persoalan. Kenapa? Selain dia hati yang bersih, akalnya tambah kuat. Jadi ru'yatu pemikirannya, akalnya harus sampai mendorong zikir. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kalau sekarang hanya punya akal, saya tidak. Makanya Imam Ghazali seorang filsuf, dia bisa menyelesaikan dengan sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin, dan banyak karangan-karangan beliau yaitu menjelaskan tentang sufi, kebersihan hati. Sehingga tidak sedikit orang yang taat kepada aturan Islam dan luluh lantah dalam masalah dunia, sebab dengan bersih hati akan terang dunia itu seperti apa. Dengan bersih hati akan tahu hidup itu harus seperti apa. Dan dengan segala bersih hati harus tahu apa yang harus ditinggalkan. Dengan sebab bersih hati apa yang harus dikerjakan. Baik dia sebagai rakyat, baik sebagai pejabat, baik ulama. Kalau tidak bersih hati, ini tidak mungkin bisa selesai persoalannya. Inilah kunci tadi. Orang yang harus dijadikan teman, dijadikan guru, dijadikan mitra, dijadikan pemimpin yang pola pikir otaknya selalu bilang kita bisa berzikir. Sebab kalau tidak cerdas otaknya dan sontoloy otaknya, tidak bisa dia pikir, tidak bisa membawa kita ibadah kepada Allah. Makanya harus cerdas, dan atau kita harus memilih teman yang cerdas. Pak, yang namanya cerdas jangan pun teman. Musuh cerdas bermanfaat dibandingkan dengan punya teman bodoh. Musuh yang cerdas lebih bagus daripada punya guru bodoh. Kita cari yang cerdas. Apalagi seorang negarawan harus cerdas. Tidak boleh negarawan itu akalnya tidak cerdas. Apalagi guru tidak boleh akal yang tidak cerdas. Begitu Pak. Ini menurut menurut Rasulullah SAW mengutip pendapat Nabi Isa alaihissalam. Satu, ada 3 nih. Kedua, siapa yang harus dijadikan dari teman, siapa yang harus dijadikan dari mitra, dan siapa yang harus jadi pemimpin. Itu yang kedua adalah alladzina yazinakum ilmukum, alladzina yazidu ilmakum mantiku. Omongannya itu selalu bertambah ilmu pada kamu. Ngomongnya itu tambah wawasan ilmu. Ngomongnya itu selalu menjadi bahan untuk dijadikan ilmu. Jangan begitu ngomong malah kita tambah bingung.
Bagaimana tidak tambah bingung? Sebab orang-orang yang bodoh itu kan tidak nyambung. Tapi kalau orang yang cerdas, orang yang pintar, itu ngomongnya jadi benar. Kenapa? Sebab sudah sampaikan kemarin saya. Ada lisanu ilmin. Lisanu ilmin hanya ilmu yang diperoleh melalui kasab. Ada lisanu hakikatin. Lisanu hakikatin adalah ilmu hakikat. Dan kalau sudah lisanu ilmin, punya ilmu kasbi, dia belajar terus menerus, kemudian Allah berikan ilmu hakikat, maka ada lisanu hakin, ngomongnya benar. Sekali lagi, ngomong yang benar, lisanu hakin, sama kalimat hakin. Kalau dimulai dari lisanu ilmin, dia belajar dulu, belajar sama guru di pesantren, terus dikaji, kemudian Allah kasih lisanu hakikatin, ilmunya, lisannya, omongannya itu dari Allah, baru dia akan benar ngomongnya. Itu lisanu hakin, artinya benar ngomongnya, jangan salah. Sebab tidak sedikit dari dulu sampai sekarang yang selalu bohong, menipu dan menyihir orang. Fir'aun pernah menipu orang dan menyihir orang, karena memang dia tukang sihir, senangnya tukang sihir. Kalau Fir'aun senang tukang sihir, sebenarnya dia tukang sihir juga. Sebab orang itu Pak, di dalam definisi, jangan suka bertanya sama orangnya, tanya temannya. Fir'aun senangnya tukang sihir. Makanya kalau mau nanya orang, jangan pribadinya, pasti dia memanipulasi data. Tanya temannya. Dengan siapa dia berteman, itu temannya tanya. Ini menurut rumus di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebenarnya ingin mengatur siapa yang harus dijadikan mitra, dijadikan guru, dijadikan pemimpin, maka omongannya yang selalu menambah ilmu kepada kita. Kalau omongannya selalu bingung, ilmu itu apa? Bapak bingung, ilmu itu cahaya, hati kita jadi terang, jadi tahu. Oh iya, paham kita, sehingga bisa melaksanakan. Ini yang kedua, sekali lagi, omongannya selalu menjadi ilmu, tidak membingungkan kita. Yang ketiga, siapa yang harus jadikan teman, siapa yang harus jadikan mitra, dan siapa yang harus jadikan pemimpin, yaitu mayurogi hukum, mayurobi amal. Perbuatannya itu selalu mendorong kamu cinta akhirat. Perbuatannya selalu memotivasi kamu senang akhirat, cinta akhirat. Kalau amalnya, perbuatannya malah kita bisa cinta dunia, itu berbahaya. Harus selalu amalnya itu pi akhirat. Apa maksudnya? Orang yang selalu bekerjanya, beramalnya, ingat ke akhirat. Bapak-bapak semua perlu ingat, tentang ilmu ke akhirat ini memang rukun iman yang kelima. Ini wajib diyakini oleh kita. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin ada akhirat. Jangan dipilih orang yang tidak percaya akhirat, itu namanya degoibisasi. Harus percaya akhirat itu ada. Kalau orang percaya akhirat, pasti dia beramal untuk akhirat. Sebab di dunia ini Pak, ada orang yang tidak percaya akhirat, namanya degoibisasi. Kelompok inilah yang sangat berbahaya di dunia. Setiap orang yang tidak benar perbuatannya, justru tidak benar, dia tidak akhirat. Orang yang yakin akhirat itu takwa Pak. Salah satu tanda orang takwa itu dia iman kepada akhirat, percaya ke akhirat. Coba baca Bapak surat Al-Baqarah yang awal, hudal lil muttaqin. Itulah Quran, petunjuk untuk orang-orang takwa. Di kalimat akhirnya wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin betul ada akhirat. Jangan dianggap beramal menduga, jangan dianggap sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan memang, tetapi justru percaya itu kepada yang tidak kelihatan. Kalau yang sudah nampak, ya itu bukan lagi iman. Iman itu kepada yang tidak kelihatan, mugoyabat namanya. Tetapi menjadi suhudiyah, menjadi yakin ada, nampak di depan kita ada, sehingga ketika mukasafah kita bisa menyingkap semua alam-alam akhirat dengan ilmu hakikat tadi. Maaf, karena kita dihadapkan dengan paham-paham yang tidak percaya pada, tidak basi orang ngomong komunis, sebab dia mengimani kepada Marxis, Lenin, sehingga mereka itu berbeda dengan kita. Mereka tidak percaya kepada akhirat, sehingga akan berbeda ngomongnya dengan kita, berbeda perbuatannya, dan berbeda tindakan, bikinnya juga beda. Dan tujuannya hududun nafs, hanya cita-cita untuk meraup keuntungan dirinya sendiri.
Kita tidak tadi, sebab ada menghilangkan kebodohan diri kita dan menghilangkan kebodohan orang lain. Kalau kita sudah mencari sesuap nasi atau mencari materi, maaf, tidak bisa, tidak cukup hanya untuk kita. Makanya kita mencari harta yang sebanyak-banyaknya, tidak dilarang. Tetapi harta yang banyak itu untuk menutupi kebutuhan orang lain. Kalau mencari harta yang banyak untuk diri kita sendiri, itu namanya takatsur. Takatsur itu memperkaya diri sendiri untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, dan bagian teman-teman yang sekoroninya, itu namanya takatsur. Dan kalau sudah ditimbun itu kekayaan, namanya ihtikar, atau dalam Quran iktinaz. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk kekayaan harta karena tadi tujuannya hanya untuk dia, fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah memperingatkan, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa. Biarkan saja mereka mendapat sebaik-baiknya di dunia, tetapi di dunia mereka disiksa. Kenapa harus begitu? Karena mereka tidak percaya akhirat. Tidak percaya, jadi harus ditakuti dengan percaya akhirat di dunia. Tidak boleh diberikan siksa-siksa di akhirat, sebab mereka tidak percaya kepada akhirat. Sedangkan kita tidak. Begitu kita meninggalkan maksiat, kena takut siksa di akhirat, dan begitu beramal kita ada harapan pahala di akhirat. Itulah umat Islam. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 200 itu orang kafir, orang-orang yang tidak percaya akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di antara manusia yang ngomongnya, ya Rabb, berikanlah kami harta yang banyak. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tetapi mereka karena hanya untuk dunia, di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Ini adalah orang kafir, orang komunis yang tidak percaya akhirat. Yang kedua, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yaitu ngomong, ya Rabb, berikanlah kami dunia baik, di akhirat baik, dan juga bukan hanya kami masuk surga baik di akhirat, qina adzabannar, jaga kami dari api neraka. Itu kita. Ada yang ketiga, orang munafik di ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya. Dan ada di antara manusia ngomongnya bagus, ngomongnya manis. Yu'jibuka qawlu fil hayati dunya, tapi wallahu yashhad, Allah bersaksi bahwa innahum lakatsibun. Dia ada pendusta. Wallahu yashhadu, dia, Allah bersaksi bahwa dia adalah pendusta. Dia adalah celaka. Itulah orang munafik. Tidak sedikit orang yang manis di mulut tapi kotor dalam perbuatan dan tindakan. Ngomongnya manis tapi hatinya jahat. Ini banyak sekali orang seperti itu, dan ini adalah orang munafik. Sedangkan yang keempat, yaitu tadi orang wa minan nasi may yasim, orang yang selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kini kita dibutuhkan sosok ulama yang mengerti persoalan, ulama al-faqih haqqal faqih. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 122, ulama faqih al-faqih, pertama dia tafaqquh fiddin, dia memperdalam agama. Tidak hanya belajar asal-asalan agama, tapi betul-betul diperdalam agama, sehingga akan membuahkan 4 hal tadi. 1, orang yang hafal faqih itu selalu memberi rasa optimis kepada umat, kepada bangsa, kepada rakyat. Dan yang kedua, tidak memberi kesempatan masyarakat berbuat dosa. Dan yang ketiga, selalu waspada, selalu memperingatkan, hati-hati, di depan kamu ada azab. Dan yang keempat, ulama al-faqih mulai pijakannya adalah Al-Quran Karim, As-Sunnah, sabda Nabi, kemudian qaul ulama, ijma ulama, dan kias. Kaitan dengan siapa yang harus ditemani oleh kita ada 3. 1, akal pemikirannya, kecerdasannya selalu membawa kita berzikir kepada Allah. Kedua, omongannya selalu menambah ilmu kepada kita. Dan yang ketiga, orang yang harus dijadikan teman, harus dijadikan pemimpin, harus dijadikan guru, mitra kerja, orang yang selalu amalnya mendorong kita berbuat baik ke akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.